Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, salam sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Perumpamaan ini mengungkapkan kasih Allah yang begitu besar, yang dengan berbagai macam cara berusaha menyapa manusia supaya datang kepadanya dan dengan sabar menantikan jawabannya. Di sini yang dimaksud pertama-tama ialah orang Israel yang telah dipilih oleh Allah. Tetapi kemudian juga kita semua, khususnya yang percaya kepada Tuhan. Para hamba ialah para nabi yang diutus Allah mendahului Tuhan Yesus. Pesan mereka diabaikan dan banyak dari mereka yang dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Akhirnya Tuhan Yesus mengutus putranya sebagai tanda kasihnya yang tidak terbatas. Namun demikian putranya ini juga ditolak. Walaupun dengan berbagai macam cara, Yesus telah menyatakan kerahiman dan kasih Allah yang tiada taranya lewat pewartaannya, lewat perbuatannya,
antara lain seperti mujizat-mujizat yang banyak sekali yang Yesus lakukan. Namun mengapa mereka tetap tidak percaya? Karena mereka itu lekat pada perkara-perkara duniawi yang mereka pikirkan hanya hal-hal yang duniawi saja, sehingga realitas surgawi tertutup bagi mereka. Mata hati mereka tertutup sudah oleh hal-hal duniawi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, diingatkan pada hari ini bagaimana perumpamaan ini memberikan gambaran bahwa Allah sebagai pemilik kebun anggur merupakan pribadi yang begitu sabar. Para hambanya adalah utusan Allah. Sang anak merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus menggambarkan bahwa meskipun kehidupan umatnya munafik, menipu dan tidak setia, namun Allah tetap membuktikan dirinya sebagai Allah yang penyayang dan panjang sabar. Di sini Yesus menginginkan kita taat kepada perintahnya, seperti dia juga taat kepada Bapanya yang di surga. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita juga hari ini diteguhkan lewat sikap Yesus bahwa ada saatnya di mana kita merasa segala kebaikan yang kita lakukan, ketaatan pada Allah, kejujuran dan lain-lain, mungkin malahan berbuah kepahitan, tidak sesuai dengan harapan kita. Untuk itu marilah kita mencontoh Tuhan Yesus sendiri yang selalu setia dan menunggu dengan sabar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita berusaha untuk dengan tulus hati dan segenap jiwa berbagi kasih karunia kepada semua orang. Karena Yesus Kristus Tuhan kita sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu, marilah kita mempergunakan kesabaran Allah untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Ingatlah, hiduplah selalu sebagai anak-anak Allah yang selalu setia dan taat. Jangan membiarkan hawa nafsu kita menguasai hidup kita, agar waktu yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini tidak menjadi sia-sia. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, kerakusan, dan keinginan-keinginan yang tidak teratur akan hal-hal duniawi, dan berilah kami keberanian untuk menjadi lebih mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya daripada kepentingan pribadi. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.